Nah, kenapa lu bikin di Amrik gitu maksud gue? Ya satu lah, sebenarnya paling gampang pertama kali ya. Trust lah. Kenapa namanya Stadius? Karena dulu kalian sering Itu Stadius. Oh, beda ya. Iya. Mindset awal kita adalah kita tuh tidak punya prinsipal. Ini kan kita punya anak nih. Ini bener-bener anak gua nih gitu loh. Gua harus fight dong. Yeah. Apalagi sorry to say lah. Untuk build trust di suplemen lokal itu sulit, Pak. Oke guys, balik lagi di podcast Join Aja Bro Season 2 bareng gua Norman dan Victor. Dan hari ini kita kedatangan 3 orang. Silakan perkenalannya, Pak. Dari gua dulu ya. Dari mana? Dari PT apa gimana coba? Kita dari PT Nutrisi Indo Nusantara. Nah, terus kita tuh bergerak di bidang suplemen, khususnya untuk sementara ini kita memang khususnya di nutrisi impor. Ya, brandnya ini ya, Everbuild sama Stadius. Dua brand ya? Ya, betul. Oke. Nama dulu, nama. Nama gua Jakarsi, biasa teman-teman pada panggil Jack. Saya Frankie. Ya. Biasa teman-teman Frankie. Yang itu nggak ada mic. Ini kayaknya bisu ya, mau pakai nggak? Ini ngomong-ngomong. Sakit tenggorokan. Ya. Kalau yang ini namanya Dedi. Dedi, ya. Nggak pakai Dores. Oke, jadi kita kali ini agak unik ya, yang punya suplemen nawarin suplemen orang gitu. Kok komisi kan afiliasi Ya. ya? Afiliasi. Ya, kita ya namanya usaha mah apa juga kita jalanin ya, Tor ya. Ini kan netral lah, netral. Ya. Yang penting halal. Kita cuma penasaran, maksudnya dari sudut pandang pemain impor tuh sekarang tuh dunia fitness tuh seperti apa? Betul. Oke, langsung lah, Man. Tanya, Man. Oke, nah ntar dulu sabar. Nah ini jadi ada 2 brand ya, Everbuild sama Stadius. Dua-duanya dari Amerika. Kalau Everbuild itu dia dari Europe. Oh Europe, oke. Yeah. Yang Stadius dari Amerika. Formulated in US, yes. Oke, nah pertanyaan gua deh. Kan awalnya Everbuild kan? Yap. Nah, kenapa lu pilihnya brand Everbuild? Sebenarnya kalau mau jujur, Ya, kita tuh jujur. sebelum mulai, kita udah coba-coba brand lain. Gue boleh lihat ya? Silakan. Terus? Kalau bisa dibeli juga ya. Maaf, ini nggak sponsor, saya take down ini. Terus. Jadi ada beberapa brand lah kita coba, ya kan? Kita kirim sampel ke sini, kita tes ke teman-teman kita yang dekat. So far yang paling oke sih memang ini brand Everbuild. Oke, dari segi harga dan kualitas. Harga dan kualitas. Dan rasa juga, rasa. rasa. Oke. Karena ada yang sudah kita hampir masukin ke sini. Sekarang udah ada yang masukin impor di sini. Brand lain. Ada brand lain. Siapa? Siapa? Nggak usah, jangan. Jangan. Nah, kita emang kadang nyari itu. Dramanya Iya, dikit yang gitu drama. kan. Netizen suka drama. Iya, memang agak-agak sih. Harusnya kita bikin pukul-pukulan di sini. Iya. Ya ada, kebetulan pas dites kurang ya katanya kan. Jadi ya kita Yang lo masuk Everbuild weight talk atau ada apa aja? ada. Promosi coba. Oke, ini ada Isobuild. Isobuild itu kan flagshipnya kita. Jadi dia hydrolyze 100% hydrolyze whey protein. Oke. Ya, jadi kan yang hidrolisasi, jadi lebih cepat kan diserap oleh badan. Kalau bilang pure ya kurang lebih sama dengan isolate lah ya. Protein per servingnya berapa? 23 dan 24 tergantung flavor. Oke. Kalau coklat pasti biasa memang lebih rendah kan karena coklat filler lebih banyak. Nah, Selain itu ada apa? Terus ada beef isolate, ya itu protein daging sapi yang di hydrolyze juga 100%, ya kan. Jadi kalau yang untuk sebenarnya cocok untuk apa orang Indonesia tuh cocok sekali ya karena Asia kayak kita kan 80% tuh laktos intoleran ya nggak sih? Iya, banyak yang laktos intoleran, betul. Ya, jadi untuk beef atau isolate sebenarnya yang paling cocok ya menurut saya ya. 2 ini, ada lagi? Ada lagi whey build itu ya whey concentrate atau blend ya, Blend. campuran isolate hydrolyze sama isolate hydrolyze konsentrat. Yes. Oh, nice. Tapi berarti 3 SKU ini semua kita bermainnya di ranah whey ya. Ada gainernya juga, ada gainer. Mash-nya ada juga. Kalau kayak BCAA ini tuh ada juga. ada juga. Ada, cuman kita masih lagi on proses untuk registrasi. Oh, saat ini sekarang masih di whey. Oke. Nah, kalau yang Stadius ini gimana? Kalau Stadius itu sebenarnya berangkat dari
apa ya? Kita pengen punya, mungkin sampai kalian kali ya, mungkin ya. Nah, Idealisnya, kita gimana nih? Mohon maaf nih. Idealisnya. Iya. Mau produk yang sebenarnya bagus dan lu berani konsumsi pribadi juga bikinan lu. Oke. Konsumsi pribadi gitu kan. Iya, pasti kan. pasti. Nah, dan melihat pre-workout itu sekarang kan di sini juga banyak ya brandnya ya. Terus tapi kalau lihat dari yang gua pengen ya kan, full clinical dose ya, kayaknya masih nggak terjangkau men. Ya nggak sih? Mungkin harganya di 600, 700 gitu kan? Ya, gue sambil lihat ya. Yes. Oke. Oh, ini 15 gram. 7,5 ya? Ya kalau per serving ya, serving 1 scoop. Kalau full dose-nya kan 2 scoop kan? Oke. Ya. Jadi di situ ada L-citrulline itu pure ya, pure L-citrulline ya. Itu 6 gram kalau 2 scoop. Kalau kalian tahu pastilah ya, citrulline pure pasti mahal kan? Yes. Dibandingin citrulline malet beda lah ya. Gue actually kan sebelum podcast ini kan kemarin kan lu udah bagi kan yang ini. Yes. Dan gue udah coba gitu. Gue pribadi sih menurut gue Oke. paten gitu. Nah, cuman berarti ini itu adalah Stadius ini bikin di Amrik tapi brand kalian sendiri. Ya. Kenapa bikin di Amrik? Ya kalau kita ngomong ya mungkin Mohon maaf. Yes. Ini hostnya ada 2 perasaan. Oh, iya. Yang ini kayaknya tadi gabut. Ya. Lagi Pak, baca, boleh lagi coba dibantu nggak Pak? Nanya ya. Coba. Ini host tahu saya berdua Pak. Agak emosi dari tadi gua. Udah pancing, dia asik sendiri. Tolong fokus Lagi dulu. baca, lagi mempelajari. Lagi Tapi juga orang pelajarin. R&D. Udah nyampe Stadius, lu masih di Everbuild. Nah kalau finishin Stadius dulu, nanti gue Iya, nanya iya. Everbuild ya. Ya, jadi plotnya maju mundur nanti nih ya. nggak apa-apa. Ya, coba kenapa sih lu bikin di Amrik? Karena ini agak unik buat gua. Yes. Kalau gua kan ya gua bikin lokal, Ya. ya kan izin juga MD. Kalau kalian kan Ya. berarti kan ML. ML, kan? ya. Kenapa? Lu nggak percaya sama barang lokal? Gua bukan nggak percaya. Ya nggak apa-apa sih, Ya, nanya doang. bukan nggak percaya men. Oke, teman-teman oke. kita di sini ada lokal juga. Ya kan? Iya. Coba, jadi gimana? Kenapa? Nah tapi nggak apa-apa, misalnya Iya. lu nggak percaya kan itu kan opini ya. Enggak Maksudnya lah. memang Kenapa? mungkin- Kenapa? Pengen Kalau tahu. bilang nggak percaya tuh pertama kali keluarin Fit Life ya, yang masih maca tuh ya. Itu gua pakai men. buat diuji lab kan? Mohon maaf, saya nggak punya duit. Ya, jadi saya nggak uji-ujian. Oke. Gua cuma uji rasa. Oke. Ya kan? Nggak, tapi Rasanya cocok, kenapa? gua pakai. Jadi kenapa lu bikin di Amrik? Gue penasaran gitu. Ya karena sebenarnya kalau mau ngomong jujur ya. Jujur. Kalau dengan ingredient yang gue mau ya mungkin agak susah di sourcing di sini nggak sih? Oh, make sense. Ya, Ya memang lokal ada Ya. kendala. Dan saya gue bilang citrulline lu bisa dapat lah. Ya. Ya betalanin tuh easy lah. Bener. Tapi kayak gue mau ngomong rhodiola rosea, terus mucuna pruriens kan, Ya, teakrin Ya, ini itu. ya dikrain, Ya. metiliberin, itu Oh. mungkin akan sangat sulit kan? Jadi lebih menurut lu makanya lebih gampang untuk lu bikinnya dari Amrik langsung. Yes. Oke, mungkin gue mau nanya gini. Lu pernah nggak nanya ingredients itu kalau gue mau lu mau produksinya di Indonesia? Oh, kalau gue sih belum. Oh, memang lu nggak pernah. Belum. Berarti lu nggak pernah compare apakah Nggak dari pernah. harga Amerika tuh ditawar Cuman- dengan Indonesia? Soalnya Yes. memang kita tuh kebanyakan aksesnya memang di luar. Oh, sombong. Ini Lu orang sombong. sombong. Gue kan luar negeri ya. Gue nanya. impor, barang-barang impor. Oh. Tapi bentar. Tapi gua tahu ada sekarang banyak yang impor itu dari China, Oh ya. nggak dari Amrik. Hmm. Jujur yang dari Amrik mungkin ini sama, ntar di bip aja. Gua mungkin gua salah. Mungkin ya, mungkin. Kenapa lu udah pernah ke China atau lu nggak bother untuk ke China? Belum percaya men? Belum pernah gue. Belum Belum sih, China. belum. Dan nggak consider? Emang Gua costing masuk? kalau lu bilang consider, gue sangat consider men. Bentar, memang lu bikin ini udah pernah ke US? Belum. Ini kan Europe men. Oh iya. Europe. Europe udah? Belum. Ya. Cocok lu. Iya bener. Ih gila dapet banget timingnya. Punchline-nya pelawak Lu juga. kita bikin stand komedi nih. Iya bener. Wah gila ya. Oh jadi lo mostly tektokan nggak karena gini. Kita kan lokal Yes. ya kan. Jadi kita tuh agak tertarik. Gue penasaran juga sih impor nih sistemnya gimana sih. Kita pribadi kan nggak pernah ngurus izin ML ya. Kan kita pernahnya MD. Iya. Apakah kita pernah jualan barang impor?
Masa lalu Oke. kita pernah, Oke. ya kan? Tapi apakah kita pernah urus izin? Tidak pernah gitu kan. Iya. Jadi gua nggak ngerti gitu. Nah satu itu, sama kedua yang gue pengen nanya adalah costing sebenarnya. Lu nggak bader ke China? Amerika setahu gua lebih mahal dong. Iya. Pasti kan nggak tahu apakah dia QC-nya lebih bagus atau apa dari China. Kenapa? Pasti lebih mahal kalau lu compare harga. Iya, pastilah. Nah kenapa lu bikin di Amerika gitu maksud gue? Ya satu lah, sebenarnya yang paling gampang pertama kali ya. Trust lah. Kayak misalkan gua kalau pakai suplemen dari China masih stigma masih jelek ya. Nggak salah sih. Ya kan? Ya. Kecuali herbal lah, lo saya Ya. ginseng atau Ya, apa mungkin ya, ya lah. Ya. Walaupun kita tahu semua bahan baku itu pasti dari China loh. Yes, gue juga berasa begitu kayaknya sih. Bukan mungkin ya asumsi gua aja ya. Dan good positive thinking aja ya. Mungkin yang kalau kita di US dia lebih selektif dalam memilih. Mungkin ada tes apanya atau apanya kan gitu. Ya tapi memang Ya. at least gue bisa ngomong untuk suplemen fitness personal ya. Iya. Ya memang pasti image-nya tetap lebih bagus Amerika saat ini. Iya. Gue bukan bilang barang China jelek, menurut gue sekarang dengan segala mobil bla 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 kayaknya China sih keep up banget gitu loh. Jelas. Oke, menarik. Ya coba Tor mau nanya apa Tor? Saya Udah mau giliran nanya ya. lu nih kayaknya gue Saya lihat. orangnya kritis. Kritis. Oke, gue mau nanya gini bro. Ini kan Hydrolyze ya. Yes. Kalian udah pernah minum dong? Udah, Pernah. udah. Hydrolyze itu kan ada hint rasa pahit. Betul nggak? Ya. Ini rasanya pahit gak sih? Ada pahit gak sih? Kalau terus terang, jujur di sini doang nih. Ya jujur. Batch tahun lalu ya, kita yang coklat itu memang ada Ada hint rasa pahit. Sempet. dan Oke. pahitnya itu getir men. Ya memang itu Yes. sifat dari Hydrolyze. Jadi menurut kalau gua. memang menurut gua formulationnya kalau salah ya, wah lu nggak keminum men. Oh hydrolyze. Tapi pahit. itu kenanya di rasa coklat doang. Nggak pahit Iya. banget. Oh cuman di rasa coklat. Rasa coklat doang. Iya. Tapi kalau rasa lain? Rasa lain Rasa sih lain so far nggak ada aman. masalah. So far Oh, aman. Oke. Kita sempat curiga ini apa stevianya ya? Ah Karena bisa. Nah bisa jadi stevia bisa. Nah cuman ya pertanyaan gue ini kan dia juga cuma pakai pemanis stevia. Berarti Iya. rasanya nggak manis ya? rasanya manis kok. Manis banget gak? Not Nggak- bad nggak lah. gitulah. Nggak gitu lah. lah. Kalau brand-brand US itu rasanya kan manisnya kayak Lumayan bold lah. Iya, kalau Ya, ini enggak lah, lumayan masih hambar. sopan lah, Iya. sopan. Oh permisi dia kalau lewat Permisi. nih. Iya. Ini kalau daun salam tau daun salam? Iya. Daun paling sopan. Oke. Sebenarnya ini Hydrolyze itu kan memang kalau lu ngomong Hydrolyze itu kan paling tinggi ya dari segi spesifikasi penyerapan sebenarnya lo ya. Lebih cepat Cuman- ke deliver aja sih. Betul, Ya. lebih cepat penyerapan di dalam tubuh lah. Ya. Dan biasanya concernnya itu buat orang-orang alergik sebenarnya. Ya, ya. Sebenarnya utamanya itu biasanya buat bayi itu yang alergi susu sapi dan sebagainya itu dikasih hydrolyze protein atau amino sebenarnya ya. Oke. Cuman di kita yang di binaraga atau di binaraga atau pokoknya di bodybuilder lah, itu kan butuh nih yang bisa dicepat serap. Makanya adalah hydrolyze. Yes. Cuman kelemahannya hydrolyze dan menurut gue ini ya cocok dengan nutrisinya. Itu nggak semua proteinnya tuh terbaca. Semakin tinggi tingkat konsentrasi hydrolyze-nya, proteinnya itu semakin rendah. Iya. Makanya kalau gue lihat kan protein rasionya juga nggak gitu tinggi kan. Ini 85. kalau gue lihat bukan karena dia banyak filler kalau tadi gue pelajarin. Tapi memang hydrolyze itu misalnya pun hydrolyze-nya itu pakai WP90. Proteinnya itu tidak 90, dia akan mengecil man. Oh. Karena sifatnya hydrolyze. Hydrolyze kan parsial. Ketika dihidrolisis, yang terhidrolisis itu tidak terbaca sebagai nitrogen protein. Emang nih brand lo kok kayak Gitu. lo lebih ngerti? Gue menjelaskan. Barangkali Tapi dia ada yang benar. kurang paham. Mungkin nah ini kasih orang jelasin bukan ini Nggak, host. Kalau ini gua aku nih sebagai ahli R&D nih, Iya iya iya. dia tahu banget. Oh. Pasti dari gua daripada kita yang cuman Paham. jualan ya, gue masih nyari. Tapi benar, gua juga dapat pernah kita tes beef isolate kita. Itu dulu kita sampai bingung, kenapa kagak mirip? Beef oke. Ya, kenapa nggak mirip nih? Kita tes kan di sinilah labnya. Kita komplain ke mana HQ-nya. Dia bilang memang untuk hydrolyze, apalagi yang beef ini kan, banyak yang nggak bisa keukur kalau Oh, ini pakai hydrolyze juga ya? proximat. Hydrolyze. Oh, hydrolyze udah bro, udah pasti. Ya, Karena Proximatnya enggak pasti nggak akan tepat. yes. Oke Karena- oke, jadi uji proximat itu uji apa lu jelasin Jadi dulu. lu kalau uji protein, proximat itu kan protein, lemak sama karbo. Oke. Kalau protein itu kan pakai metode namanya Kaldal. Kaldal itu membaca nitrogen. Jadi proteinnya itu dibaca nitrogennya, dihitung, nanti keluarlah nilainya. Ya kan? Nah, permasalahannya adalah yang sudah terhidrolisis parsial itu tidak terbaca sebagai nitrogen. Oh. Nah, cuman gue tuh nggak sukanya hydrolyze itu ya.
kadang-kadang keterangannya kurang lengkap. Hidrolis parsialnya berapa persen? Itu loh. Jadi kita nggak bisa ngitung secara kalkulasi mandiri. Berarti Ngerti ini nggak? kalau di lab test ada Pasti kemungkinan ngaco. bisa lari. Iya, lari dong Oh. pasti. Karena nggak bisa dibaca nitrogen dari yang terhidrolisis itu tidak terbaca. Oke. Gitu loh. Nah, cara ngetesnya gimana ya? Gua kurang paham ya. Maksudnya Ya. apakah teknik lab di Indonesia sanggup? Apa enggak? Gua nggak paham. Tapi yang pasti itu bisa dites dan maksudnya lu tinggal tanya ke HQ aja. Udah. Kalau Di gitu. HQ-nya langsung tes juga dan memang mereka tiap batch kan dites ya. Dikirim ke kita. Oke. Metodenya beda sih. Metodenya beda ya. Beda. Ya sih itu kalau itu sih memang terhidrolisis. Yes. Jadi nggak bukan spesifik ke beef ya. Semua hidrolysis itu pasti begitu deh. Ya benar, gue juga baru lihat ini nih, kayak gini nih. Hydrolyze WPI-nya 97 kan? Iya. Tapi yang ini betul 85 doang, Iya, 80%. benar. Iya, itu betul. karena ya itu. Karena nggak kebaca. Oke. Ya, ya. Nah, untuk best sellernya ini sebenarnya Everbuild yang mana sih, Bro? Kalau beef paling best sellernya ya Dua sebenarnya ini. ya ini Iya. dua ini beef Dua sama ini paling isolate. best seller. Beef sama isolate. Iya. Dulu kan beef ada beberapa yang gua nggak mau sebut brand Kan karena nanti gua mungkin ditotot. Oh iya, iya. ya kan? Kan itu rasanya agak kurang ya. Ini enak. Gua nggak pernah coba gitu. Kalau bentar, sebelum Yes, rasa. yes. Berbusa kan kalau karnivor. Iya. Nah, ini dia berbusa nggak? ada busa juga ya. Pasti, ada tinggi. busanya. Pasti Tapi ada nggak tinggi. dikit. Oh. Nah, apalagi ya? Kalau tadi apa? Flavor ya, rasa ya. Iya, iya, iya. Kalau rasa, gue dulu kalau nanya pemilik brand bingung mana ya jawabnya gue. Jujur dong. Kalau gue, Gas. gue suka karena dia itu Creamy. Enggak. Enggak tipis. kering. Thin, Kita tuh bodinya enggak creamy thin. sama Oh. sekali, bener-bener soft Iya. banget. Sebenarnya sih rasanya. rasa oke ya, jujur ya. Kalau beef nih kita ngomong beef, dulu banget gua beli. Gua paling benci tuh kalau shakernya gua lupa cuci. Wah, itu Bawa kaki, selesai. men. Wah, buset. Gua nggak tahu dah tuh bawa apa. Selesai itu gila Itu kalau gua nggak cuci semalam tuh ketinggalan di tas gym, terus shaker gua buang. Iya. Tapi kalau gue juga gitu ya. Ya. Gue kalau Ya, lama itu- kan, Cuma lebih itu kalau- manusiawi, Bro. Iya, lebih masih bisa bro. diterima. itu begitu lu buka, tuh neraka bocor men. Waduh. Tapi ini beef kita sih memang benar-benar kita unggulin banget karena dari segi taste pertama itu benar-benar soft light Bentar, banget. Enak harganya banget. berapa sih? Harga lebih murah nggak daripada Yang ini sama ini berapa? berapa? Kalau Berapa? beef gue rasa kita harga kita 890. mungkin agak Kalau yang ini ya. 899 Ya, yang ISO. kalau yang ISO 139. Oh. Asli sih gitu. 39 atau 4 lah berarti ya. Terus Ada pesaingnya nggak sih beef? Sekarang Enggak. 900 tuh berapa LB ya? 5 Ini 4 ya. 4 LB. Hah, ini 4 ya? 4 LB. Oke, harga oke sih. Enggak, ya sekarang ada pesaingnya nggak? pesaing Yang Yang mana? Beef. applied ya, applied Beef kan ada lah dari merek-merek Applied ya. Carnivore lah. Carnivore. Carnivore masih masuk. tapi Masih. Carnivore lah, market leader kan dulu. Market leader. Harganya berapa sekarang? Masih murah? Waduh, price-nya berapa sih? Masih 700. 700. Oh, murah banget ya. Nah. Itu 10 ya. Oke, itu kan dari sisi produk ya. Oke lah. Gue sekarang mau nanya lebih ke ini deh. Marketing. Oh. Kalian nih main game impor, suplemen impor, marketingnya tuh kayak gimana sih? Kalau kita kan lokal, sosmed, semua kan kita bikin IG-nya, kan kayak istilahnya apa ya? Prinsipal langsung turun, gitu kan? Nah, kalau kalian nih, apakah Everbuild pusat ada Ada sponsor Ya, ya. gua tuh penasaran Oke, gitu, oke. pengen belajar. Kalau so far ya sampai sekarang baru sampai kemarin lah semua kita gerak sih. Ini udah jalan berapa tahun Everbuild? Kayaknya baru masuk 3 tahunan ya. Jalan 3 tahun ya? Jangan 3 tahun. Oke. 2 tahun lah. 2 tahun jalan 3 lah ya. Oke. Berarti dari pusat tuh lepas kalian total. Lepas. Karena mungkin awal-awal kan juga secara volume lu nggak bisa ngasih banyak kan. Ayam sama telur sih. Ya. Kalau nggak disupport gimana banyak? Ini kan sebenarnya ayam sama telur. Kalau lu ya. berani ngasih angka juga lu betul bisa jualan kan. Takutnya bisa Ah. nelen nggak bisa ngebuang. Harus ada impact-nya. Kalau nggak ada impact-nya mereka Ya, juga nggak akan ya. memberi Oke. lebih gitu loh. Mungkin ini pertanyaan gua agak sensitif ya. Ya. Berarti kan di saat suplemen lokal sekarang lagi all out, termasuk kita lah ya, Fit Life juga Oke. gitu. Untuk branding kita atlet lokal kita Oh, iya. ambil ya kan, influencer Luar bla biasa, bla luar bla biasa, bla luar bla biasa, bla. yes. Nah, Ya. dari kalian tuh gimana sih? Gue pengen tahu. Lo kalau buat terus terang ya kan namanya orang marketing ya mungkin ikutin zaman sekarang kan ya, Ya. Instagram apa influencer dan lain-lain kan. Terus terang karena yang lokal-lokal sudah meter duluan di sini udah ngambil semua orang Ya, ya. kita kesulitan juga sih. Kesulitannya misalkan Iya. kayak gue mau nyari influencer gitu ya. Yang relevan, yang impactful menurut kita ya mungkin ya. Market fitness sih nggak terlalu banyak loh. Iya, Iya, benar, karena benar. marketnya niche banget, Niche, kecil niche. men. Jadi waduh, gue lihat ngomong ke dia dan ke Dedi ini
Kadang Kita mau pakai siapa, men? Ini udah kadang penuh ya, semua. kadang mau nyari atlet pun kita agak bingung. Ini ada juga biayanya sebenarnya. nggak sekarang? Biayanya sekarang Dia ada Diva. dua, Diva sama Gilang saya. Sama Nanda Vector ya. Ya, sama Iya. Nanda Vector. Namanya Nanda Enggak, Vector. memang namanya Nanda Nanda. Vector nama Instagram, nama panggung. Bukan Oh. Vector Lab, Bang. Namanya Nanda. Jangan pakai itu, salah gue ya. Enggak apa-apa. Oh, iya. Nggak apa-apa. Nanda. Nanda. Berarti kalian pun dalam tanda kutip cukup ini ya, merasa persaingan, gua nggak bilang lokal dan impor lah ya. Ya suplemen lah. Suplemen in general tough ya. Tough, gue bilang. Kalau dari sisi harga gimana? Lu merasa nggak kesulitan? Karena gua tahu banyak juga brand lokal yang gue bisa bilang Ya. harganya gokil. Yes, jelas banget dong. Itu mah udah lama lah. Kita juga ngomong harganya lokal tuh Kalau gokil sih, gokil. kalau itu sih tergantung Gokil. ya. Kalau Hmm. misalkan kita ambil contoh dari Waybill kita yang cuman kebetulan Konsentrat nggak- ya, yang Oh, iya. konsentrat, Yang yang konsentrat. blend. Ya, yang blend itu Oke, kita oke. lumayan masih agak bersaing sih dari segi price ya. Tapi kalau untuk isobil kita berani ngomong di sini bahwa kita tuh termasuk di kalangan yang paling Murah bersahabat. di spek itu. Ya. Iya. Tadi berapa ya harganya? 139. 139 5 LB. Mirip kita. Masa hydrolyze, bro? Dia hydrolyze lagi. Iya. Iya, Gitu. itu ya. benar. Ya, itu unggulannya Loh, kita. Berarti gini. Anggap gua nggak ngomong ini terjadi, tapi gua anggap berarti kan secara marketing nih kalian dalam tanda kutip ya guys, keteteran lah sama yang lokal atau brand-brand yang udah dalam tanda kutip masuk lebih dulu gitu ya. Iya, Oke. Kenapa menurut lu atau lu ada nggak data kenapa sih customer milih Everbuild? Karena kan itu berarti menjadi poin plus kalian dong. Ya. Kenapa gitu? Apakah rasa atau harga atau ada satu promosi kalian yang menurut kalian oh ini works nih di sini atau apa gitu loh? Atau Kalau- kalian cuma puji Tuhan aku hari ini laku guys. Ya sudah yuk kita jualan lagi. Apa gimana? Aku pengen tahu. Kalau kita gitu, men. Oh gitu. Ya. Lo anjir, untung ada yang pesen gitu. Anjir. Bro. Enggak dong. Tapi kan seiring berjalan waktu pasti kalian udah tarik data dong. Bro, Iya. lo harus tahu bro ya. Ini kayaknya mereka ini nggak butuh uang. Dulu deh dia, pesan, bro kirim feedback ya. Kemana? Dikasih alamat. Rumah kosong. Dad, tutup deh. Taruh aja depan rumah. Lo ngomong, apa nggak ada curi deh? Dia bilang, nggak ada orangnya anjir taruh depan rumah. Enggak, makanya kan kita coba di sini. Gue penasaran kan. Lu tuh tahu, oke, customer beli kenapa, repeat kenapa? Iya. Kalau untuk repeat, gue sih ketawa-tawa dikit gue. Kalau untuk repeat ya memang baik ngomong sih ya. Secara taste mereka cocok, Oke, ya kan. Terus mungkin juga udah mulai banyak yang ngerti ini kali ya. Nutrisi kali ya. Mungkin dilihat mungkin proteinnya pas dengan per servingnya mungkin harganya masih cocok. pakai proteinnya juga yang hydrolyze dan sebagainya. Ya mungkin isobil seperti itu kan. Kalau customer baru sama. Enggak dong, kan Enggak. susah. Ini, bro gini loh, social media ini kan game track-trackan. Ya, Toa siapa yang paling gede? yes. Ya kan? Toa lu kecil nih. Kok bisa ada orang beli? Gue pengen tahu itu. Nah kalau kita sih hipotesisnya ya, karena kemarin juga sebenarnya karena kita udah mulai spreading ke semua distributor, terus awal kita juga Oh ini iya. penetrasinya juga kita menggandeng distributor yang gede juga di Indo kan. Jadi dia juga bantuin promo lah, itu nggak terlepas lah, kita nggak bisa pungkirin. Masuk awalnya udah rapi. Yes. Masuk awal sudah dibantu, kita merasa sangat terbantu gitu. Terus mungkin sekarang juga mulai terjaga dan mulai ada konsumen baru. Kebetulan mungkin yang kita pakai juga mungkin cocok. Ya Berarti kan? BA works ya? Works. Lu mau tahu For some nggak yang paling extent ya, for some extent ya. Yang paling Ya, works ya. apa? Haus men. Canda. Nggak, itu kata. Anjir. Ini kayak topiknya banyak yang di-cut nih. Salah satu itu men. Nggak bisa gue Tapi pungkiri. bener, Cara jawab lu udah halus sih. Bentar. Iya. Tapi bener ngaruh nggak? Ya dia udah bilang ngaruh aja. Oh, ngaruh men. Ngaruh, Gue nggak bisa ngaruh. pungkir tuh ngaruh. Oh. Tapi ya memang kan ngitungnya kayak kenapa ya? Karena kan gue dari zero kan. Ya. Atau almost zero lah. Tiba-tiba ada yang Ya dorong lah ya. ngedorong gitu, ya kan? Ya naik jadinya kan. Terus mungkin orang nyoba, orang mungkin ada yang referensiin atau apa.
terus terang sih kita dibilang marketing kita mah pasif banget men, pasif banget. Karena gini ya, maksudnya kita kan bilang kan kayak gue mau ngasih produk bagus, tapi suplemen tuh masih bisa dijangkau gitu loh. Ya, gue paham, Ya kan? gue paham, Nah. gue paham. Cuan gue gak gede men, buka-bukaan aja sih, gak gede makanya. Ya dari harga lu sih lebih Iya, kurang iya ada sih. gambaran. Nah kok. iya kan, maksud gue itu pun gak bisa ngejar nih sama yang lain-lain kan. Maksud gue ya lu bisa lihat juga, makanya kita ke beratnya ya, selain cuan yang tadi tipis, terus cash flow yang kita kan pakai TOP kan. Bayar di Ya. muka apa TOP? TOP. 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 Berapa lama? Ke Ya. supplier ini ya? Ya bisa Oke. sebulan 2 bulan, tergantung yang nagih. Ini nagih nih debt collector kita. Boleh, Pak. Jadi cash flow pun agak ada mandek kan. Oh sorry, itu lu ke customer kan? Ya. Kalau lu ke pabrik, prinsipal lu Oh, bayar depan men. cash. Cash. Dari Amerika ke sini 2 bulan. Sorry, dari Eropa ke sini 2 2 bulan. bulanan. Shit, dan waduh. Pikiran kan lu? Bingung gak lu? Pemutarannya Oh berat itu loh bro. Berat. Pemutarannya. Lu bayar di muka, baru bentar. nyampe 2 bulan Lu ini kemudian. bukan kerjaan utama lu pada ya? Dulu bukan kerjaan utama gue men. Dulu gue budak korporat. Oh. Sekarang budaknya Dedi. Sekarang budaknya Dedi. lu ini kerjaan utama lu bukan ya? Sekarang dia. Oke. Lu juga sama? Oh ini enggak, ini mah banyak banyak. Ada belakang ada dikit. Bro, biasa yang celananya paling pendek tuh paling berduit. Aduh, ya. Iya, tadi dia mau pakai kancut ke sini. Nggak sopan, jadi pakai celana pendek. Lu lihat semua celana panjang dia doang. Biasa gue pendek. Nah, Dia juga pakai ya, hotpants. baru nggak ya, Bang? Dia koteka. lu tahu kan? Lu gak pakai celana. Oke. Wah, gila ya. Iya jadi kita ya margin tipis, cash flow yang terbuat juga jadi nggak banyak. Cuman pelan-pelan ini udah mulai Mulai ada ini sih kita perbaikan. udah mulai disupport juga sama pusat. Yes. Jadi ada lagi mau Baru tahun ini ya. ya baru tahun Baru tahun ini. ini. Lu ada mau planning nggak? Mau bikin kontesnya kah? Atau mau hire Untuk saat ini sih belum tahu sih. Ya, belum tahu. Mereka support FOC cuy. Oh, Oh iya. ya, thank you. Kita ikut aja. Yes. Meramaikan. Yes. Surabaya ya. Tapi keliling kota cukup box. Cukup ya? Cukup ya? box. Oh, siapa yang datang nanti yang sana? Mungkin Bapak Dedi. Lu ikut berangkat? Lu berangkat. Kita Oh, udah udah berangkat. Pasti datang. Surabaya. Gas. Dia belum tentu datang. Datang loh Surabaya. Nah kan. Oke. Nah, itu kan Everbuild. Plan kalian buat Stadius gimana? Karena kan ini kan berarti kalian adalah prinsipalnya dong. Iya. Oke, kita ngomong bahan baku Amrik, produksi Amrik, R&D pun Amrik joinan lah sama kalian karena kalian request gue maunya gini. Yes. Gua fair, gua udah minum, menurut gua enak. Enak rasa atau enak di feel? badan. Oh, Ya, enak di badan. anggapannya gini tuh, gua minum satu ini udah kayak gua minum 2 power. Oh gitu. Iya, dia nendang karena dosisnya juga cukup gede gua lihat kan. Gitu loh. Jadi menurut gua ini enak. Gitu. Even gua compare sama Kers, gua lebih suka ini. Harganya udah ada belum sih? Nah, Harganya sih 370 ya, 370. Usernya. 370 Iya. 50 serving. 50 serving, scoop. betul. Anjir, murah banget. Berapa rasa? Satu. Dua sementara nih. Oh, yang gua coba yang Orange mango. ya. Kalau Yang satu Ada lagi apa? pineapple, Ya, pineapple. pineapple. Kirim lah nanti. Ya, anjing. Sorry. Gua bercanda. Sasetnya kalau untuk saset hanya orange mango. Tapi ini enak, orange mango-nya enak. Ada slightly aftertaste, tapi overall oke banget buat gua. Iya. Enak. Berasa banget. Nah ini, lu planning marketing gimana? Pakai BA atau apa? BE kita masih cari juga nih ya kan. Baik, dari gue bilang kan udah saturated banget ya. Maksudnya semua orang udah ini nih. Kalau Dia kita aja nih kosong nih. kayak orang gimana boleh nggak nih? Brand sendiri aja nggak mau suka. Dia aja kosong. Lu kalau support kita parah udah men. Lu kirimin baju dong, mulai sekarang gua pakai. Apalah anjing. Nah, pertanyaan gua gini, kenapa produk awal Stadius adalah pre-workout? Konsep Nah, itu kan menarik. Orang Ya, biasa ya. bikin whey dulu kayak betul. apa dulu kayak kenapa lu bikinnya pre? Karena konsepnya itu kita awal memang benar-benar niru banget pasar-pasar di Europe sama di US. Mostly mereka tuh akan mengeluarkan produk yang Ada efeknya. kita berbasis bukan. suplemen dulu ya. Mereka tuh selalu mengeluarkan produk ketika ada perusahaan baru, mereka akan mengeluarkan produk yang namanya kita katakanlah pre-workout yang
ada efek-efek yang berasa di badan secara iya. instan. efek. Langsung. Iya. Ya. Karena kan Kita mengambil konsep seperti itu. ngomong jujur kalau lu jualan whey, efeknya tuh mungkin nggak Iya, tahu kalau 2, 3, 4, 5, 6 hari lagi Iya. atau Soalnya berapa. kalau di US itu kan konsepnya itu Ya mereka nggak langsung untuk langsung berasa. asupan badannya maksudnya. itu kan mereka kebanyakan dari makanan. Tapi itu benar. Memang pre itu adalah suplemen yang paling nendang sih. Iya. Langsung kalau bagus enak. Kalau enak berarti kan bagus kan. Kalau nggak ngefek anjing. Udah selesai. Ampas. Ini mah Jadi sebenarnya kita gambling juga sebenarnya kayak gini sih. Dan mulainya kita kirim sampel kan lumayan lama ya. Sampai Iya. ini keluar ya. Prosesnya berapa lama R&D-nya? Wes, 4 bulan. Sebelum ada. Covid? 6 bulanan ada loh. Oh, 6 bulan. 6 bulan Kita ada ya. lama banget. Ya. Oh enggak. Ini baru kepikiran kok. Oh. Secara wacana udah pengen udah lama. Cuman duit kita baru ada ya. Baru sekarang men. Oke, kalau lu makan di Amrik ya, itu kan berarti tektokan R&D lu harus kirim. Itu kan makan waktu ya, bener nggak, bro? Makanya kita Nggak ada kirim waktu. per saset gitu, sampel-sampel gitu loh. Langsung Kirim banyak ya? Ini lu mau Langsung yang mana? Taste-nya apa, rasanya, flavornya apa aja kita cobain semua. Packaging, stiker semua dia udah. Semua dia. Wah, anjir. Cuman Langsung ya memang lu pasti per packaging kalau per labelnya mau nambah warna aja. Lu kena cas men. Oh iya mirip lah. Iya. Kita juga gitu sih. Sama ya. harusnya, Fred. Pasti, Iya. pasti. Lokal gitu juga kan ya? Iya, Sama. iya. Ya standar pabrik begitulah ya. Kenapa namanya Stadius? Karena dulu kalian sering ke Itu stadion. Oh, beda ya. Iya. Masa kayak Pak Deddy senior banget saya lihat. Oh ini Jam terbangnya di stadiumnya ada satu room buat dia. Rusak. Nah, kenapa namanya Stadius? Jadi ini karena brainstorming dengan kita awalnya kan memang sudah mulai dibuat ya. Kita pakai marketing agency gitu kan. Oke. Ya, jadi ada propose berapa nama dan maknanya gitu. Kebetulan Stadius ini Gua yang suka sih. menurut kita simple ya. Dan oke lah. Artinya apa tau? Ada artinya? Artinya kayak baru pengen ngomong. Ya, kayak tempat untuk olahraga gitu. Oh. Tempat besar untuk olahraga. Jadi kita tuh nggak mau terpatok cuma di suplemen sebenarnya kan. Mungkin nextnya mungkin ada Iya, soalnya aparel ini- atau apa. Cuman itu kan Kita memang ada plan buat ngubah long kemasan masih yang- jauh lah men. Ini belum ready banget. Oke. Iya, gitu. Kalau gue jujur gue nggak belum nyoba. Gue jujur, gue minumnya soalnya produk sendiri. Iya. Bukan. Iya. Mahal pak, jujur aja. Kalau beli sendiri dapat diskon karyawan. Nah, Bukan karena nggak mau, mahal pak, jujur pak gitu. sama bro. Gue Iya. juga minum whey sekarang punya gue sendiri. Iya, dulu awal gue bikin whey sama dia simple, biar kalau minum whey murah. Iya. Iya. Itu salah satunya sih. Ya kan tadi gue bilang kan kita mau bikin semuanya kita minum sendiri gitu. Benar. Lu masih aktif nge-gym nggak sih? Masih Masih. lumayan. Tapi kalau dibilang kayak zaman-zaman dulu ya 2020 sebelum Covid tuh udah nggak gitu ngoyo men. Iya sih ya. Gue mau lihat deh. Kalau dari sudut pandang kalian ya, sekarang gedean market lokal apa impor? Wah. Kalau gue lihat sekarang ya, Masih lokal lah sih harusnya. mungkin lokal lebih gede. Lokal udah take lokal over. harusnya lebih gede. Should be iya sih ya. Tapi kalian kesulitan nggak? Sulitan di mananya? Jualannya Nah kan? gini aja, gue mau nanya gini. Kenapa lu nggak kepikiran dari awal, aku pengen bikin brand lokal aja deh? Oh karena sebenarnya itu jelas banget kita nggak ada expertise di situ men. Oh, Iya, bikin produk nggak segampang itu sih. iya sih. Marketing ini ya. Ya. Branding pun ada kesulitannya sendiri loh. Ada. Mungkin ke depan kalau ada timnya bisa. Ya. Iya. Branding benar kata Norman tadi kita nggak ada kesulitan sendiri kan. Kita bukan orang Marketing. marketing Tapi brand in a sense gitu. kan kalian bikin Stadius ini kalian sudah mulai. Ya, Ini Secara adalah brand nggak kalian langsung, loh, secara ya nggak kan? langsung. Walaupun formulasi dan, maksudnya kita ngomong, oke lah, secara dapur, gua tahu makanan lu enak. Tapi lu kan tahu banyak loh restoran yang makanannya enak pun sepi Yes. karena marketingnya jelek kan, Iya. Iya, iya. gitu. Nah ini kan sebenarnya game marketingin yang sulit, ya itu. gitu. Iya. Tapi menurut kalian berarti lokal sekarang yang Lokal mendominasi. sih, lokal. Gue ngelihatnya gitu, nggak tahu mungkin gue kena brainwash di Nggak ini apa-apa. media atau apa. Kan, gua nggak tahu dan ya. again kita nggak Sosmed punya data gitu. yang valid kan, Iya, iya. jadi gue pun penasaran gitu loh. Tapi kalau lu bilang data yang valid, gue pernah lihat ya dulu itu kalau nggak salah, even di Topet dan Shopee nomor 1 masih, ya, lokalan loh. Lokal. Iya sih. Kalau sekarang Semenjak memang udah COVID switch sih ya, bro. Iya lokal. Semenjak COVID ya. Tapi kalau dari segi brand impor, pesaing lu yang berat siapa sih? WGS kali ya? Oh itu mah udah dedengkot itu ya. Iya. Pastilah. Oh, WGS berat. Carnivore? WGS. Carnivore juga untuk beef isolate sih, untuk beef dia juga itu. Dari price point juga kita susah sih buat nyamainnya. Tapi harga lu oke loh. Oh, sama Carnivore even lower. Oh, enggak. Spek
Gua nggak berani ngomong spek. Gua lebih rendah. Lebih rendah. ngomong spek Oh nih. ya berarti ini kan masalah Ya, segmentasi. ngomong aja. Nah, Enggak dong, kita open dong, Iya, ya kan. iya. Segmentasi aja ini kan wajar gitu loh ya kan. kalau Isobil Hydrolyze itu siapa sekarang punya ya? Nggak ada. Ada kalau nggak salah sih, ANS ada ya? ANS, applied ya, applied. Iya, Ada juga ya? Beef kan? Bukan, Nggak, Hydrolyze. Hydrolyze. Isobil. Hydrolyze. Kayaknya ANS deh. Sama On juga, Hydroway kan? Iya, Iya, tapi harga tapi sih overpriced. gila. Tinggi banget. Harganya emang Tinggi perlakuannya banget. tinggi sih. Ya game impor nih lumayan gampang-gampang susah sekarang ya. Tricky sih. Lokal punya problemnya sendiri, impor pun juga. Import ya brand lama lah kayak ON, kayak mungkin Dymatize atau apa nggak perlu Ya, Udah nggak perlu apa-apa Masoltek sih. juga. Iya, memang. Tapi tetap perperangannya suplemen lokal lebih indah. ngaruh. Cuma lokal ya lebih. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Bro. Ya. Oh ya. Rumput tetangga. Ya selalu- tapi ya karena saking hijaunya kita nggak mau masuk juga. Oh iya. Kok gitu sih, Pak? Penonton. Semakin hijau, semakin banyak hama. Serius, Ya, banyak bisa. penyakit. Makanya Banyak pestisidanya penyakitnya. mesti banyak. Banyak penyakitnya ya. Iya. Pestisidanya jadi harus banyak. Harus banyak. Ini udah pinggir jurang nih, takut. Kursi gua udah mau jatuh nih. Men, kita ngomong Suruh ke siapa komen. pakai kursi bakmi? Nih kalau mau dipangku nih. Gak kuat. Nggak, kalau ya maksud gua baik lagi kita nggak expert di situ. Resources kita juga belum banyak untuk masuk ke yang Iya, persaingan yang Tapi enggak lah, kalian bisa Ini. bertahan jalan 3 tahun untuk build brand itu maksudnya by all means bukan sesuatu yang Atau gampang. mungkin gini, lu ada planning ke depan apa? Selain selain Idop, apakah planning yang ke depan apa? akan nambah lini ini. ya nambah SKU lain lah pasti. Ada. Cuma Oke. mungkin tapi kita bergerak memang Step by step lah. ya barang-barang yang kecil lah kita ngomongnya. Oh, sih. Oh, barang-barang kecil. Yes. Berarti kita Kayak bisa PWO ngomong mungkin. Stadius kemungkinan tidak akan launching way gitu ya. Mungkin masih lama sih. Ya, toh biar juga nggak bentrok. Ya, baik lagi juga yang maksudnya gimana ngomongnya ya? Sambil berjalan lah. Ya, Karena toh kalau misalkan kita ngimpor brand baru lagi masuk yang sejenis dengan Everbill ini, ntar takutnya akan ada yang terlantar gitu loh. Ya, Maksudnya Hannibal. ya, Hannibal. maksudnya better kita fokusin satu dulu. fokusin gitu. autopilot kita bisa fokus yang lain gitu kan. Memang di Everbuild ini lu nggak masukin yang barang-barang kecilnya? Belum. Ada, ntar Ada. bakal kita masukin semua, bakal Nih, ketahuan kan? diregisin Sudah. semua. Bukan, maksudnya kan tadi lu bilang lu nggak mau bikin whey kan, tapi kalau lu masukin barang kecilnya bentrok sama Dop dong kalau misalnya Iya, sejenis kan. Ada, tapi kalau untuk Everbuild ini kan misalkan PWO-nya kita nggak masukin lagi kan. Karena udah ada dog. Oh, ada Dop. Dop. Prinsipal nggak masalah. Nggak masalah, yang penting secara produk mix kan maunya tetap sama kan. Terus barang-barang kecil lah kayak kreatin, BCAA, EAA. Tapi kan balik lagi Ada kayak kok. misalkan kayak kita katakanlah kreatin lokal sama impor tuh kan mostly harusnya sama ya. Cuman kadang ada orang yang memang ediknya itu di impor gitu loh. Jadi Ya, jadi mindset gue sih, nggak mindset. mau, Mungkin gue nggak mau barang lokal. Bukan Ada edik orang lah. seperti itu. masalah trust. Iya, ada Pasti orang kok. seperti itu. Ya baik lagi trust mungkin Sama ya. kayak tadi lah, kita kan open. Sama brand lah, ini sama ini brand. kan ya pasti ini kan part of branding kan. Branding. Ya kan gitu loh. Wajar lah. Sama lah kayak lu beli sepatu kan. Iya. Nah, Ya, mau Sama-sama bisa baju dipakai. lah. Ya baju deh, baju Iya kan? sama-sama bisa Buat dipakai. tulis Fungsi- Balenciaga, beda harga. Fungsi sama. Iya kan? Sama kayak obat, paten sama generik. Generic. Iya, ya itu kan branding gitu. Maksudnya itu nggak bisa dipungkiri. Sebenarnya kan menarik kita bahas dari Iya. sisi impor lokal tuh unik gitu menurut gua loh. Iya. Ya memang kalau Padahal bahan baku gua kan juga gua impor semua, Impor juga. sama aja. iyalah kita. Sama aja. Bedanya bikin di sana sama di sini Iya, gitu iya. kan. Iya, benar. Unik sih. Wow. Gue mau nanya satu dong, gue penasaran dari dulu ya, karena kan gue belum pernah ngalamin baik impor ya. Gue nggak tahu nih, lo pernah kejadian apa enggak? Gue nggak tahu. Atau gampangnya kayak tadi lo bilang, lo kan pernah dapat komplain misalnya yang coklat rasanya pahit. Yes. Itu akhirnya lo tarik, lo ekspor apa gimana? Enggak men, kita udah nanggung ruginya aja. Jadi Wah, konsumen yang anjir. komplain, itu tanggung jawab kita juga kan? Heeh. Dia komplain ya udah balikin kita tukar yang baru. Terus yang jeleknya itu Oh, lo. udah raib men. Paling konsumsi sendiri. Ampun. Tapi ya, kalian tetap confirm ke HQ dong. Tetap Confirm. ada Bahwasanya- ganti nggak? ya untuk saat ini sih memang belum ada digantiin dalam bentuk apapun. Cuman ke depan ya kita sambil lihat lah karena Ya. memang ada opportunity dari mereka yang akan diberikan juga kita kayak misalkan sekarang posisinya kita lagi diberi kesempatan untuk
research atlet mana yang bagus untuk Oh. diinin gitu. Itu kan salah satu kelebihan juga. Siapa? Masih lagi nyari. Masih nyari, men. lagi Lu nyari. mau, Chris mau. Putra aja bagus itu. Nah, udah orang aja. Chris Putra, betul. Gue maunya Norman Victor sebenarnya. Norman Victor nggak laku. Jelek. Nggak laku itu. Ah, siapa bilang? Lagi rame. Makanya kalau pakai- teman-teman lihat, Oh, iya. Everbill ini lebih terkenal di daerah mana? Itu di daerah timur. Middle East. Timur berarti Papua kita ngomong. Papua. Oh bukan. Maksudnya gimana? Middle East. Timur mana kan beda nih. Daerah ini. Arab.